Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Baiklah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Karena sungguh Engkau baik, Kau mengasihi kami. Sebentar Tuhan kami mau mendengar akan firman-Mu. Firman-Mu itu adalah isi hati-Mu yang Kau sampaikan untuk kami. Dan kami percaya Roh Kudus akan mengurapi, sehingga firman itu memberi kekuatan kepada kami. Firman itu meneguhkan hati kami, jiwa kami, hidup kami. Sehingga kami senantiasa menjadi anak-anak Tuhan, yang senantiasa kuat di dalam Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang menyampaikannya. Urapi Bapak Ibu Saudara kami yang mendengarkan, baik yang ada di rumah. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dari Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Angin ribut diredakan. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun tunduk kepadanya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Firman Tuhan ini menceritakan tentang pelayanan Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Waktu mereka pergi menyeberang danau menggunakan perahu. Di dalam perjalanan mereka, datanglah badai topan yang dahsyat, firman Tuhan katakan. Gelombang yang besar, sehingga perahu mereka hampir penuh dengan air. Murid-murid mereka takut, mereka membangunkan Tuhan Yesus, saudara. Mereka membangunkan Tuhan Yesus, saudaraku yang kasih. Lalu Tuhan Yesus bangun, Dia menghardik angin dan danau itu. Dan Dia berkata, diam dan tenanglah. Saudara, maka angin menjadi reda, danau itu menjadi teduh sekali. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, perahu itu adalah gambaran dari kehidupan kita selama kita menjalani hidup kita di dunia ini. Badai topan itu juga adalah gambaran dari masalah pencobaan yang kita hadapi dalam hidup kita. Waktu Yesus dengan murid-muridnya, mereka pergi, Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka. Murid-murid tidak sendiri, Yesus ada bersama dengan mereka. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, ini juga saudara memberi kita mengerti bahwa kita sebagai anak Tuhan, orang yang percaya Tuhan, orang yang cinta Tuhan, kita yang menaruh harapan kita kepada Tuhan. Jangan pernah kita berpikir bahwa keadaan kita, hidup kita selalu baik-baik. Keadaannya selalu yang menyenangkan saja. Tidak menghadapi masalah, tidak menghadapi persoalan, saudara. Di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 katakan, pencobaan-pencobaan itu akan kita hadapi. Tetapi janji Tuhan, Dia memberi jalan keluar untuk kita. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudara, bagaimana kita mengatasi ketakutan, rasa ketidakpercayaan itu dalam hidup kita. Dan judul firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul, mengatasi ketakutan dan tidak percaya. Hal yang pertama, saudara, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat yang ke-5.
Serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan janji Tuhan saat kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Tuhan bertindak untuk kita. Ketika murid-murid takut, saudara, mereka berseru kepada Yesus. Mereka membangunkan Tuhan Yesus, saudara. Dan Tuhan Yesus bangun dan menghardik angin dan danau itu. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengapa kita berserah kepada Tuhan? Karena kita percaya Dia Maha Kuasa, Dia sanggup menolong kita, Dia memberi jalan keluar, Dia yang menyelesaikan untuk kita seperti dikatakan dalam Korintus 10 ayat 13 tadi. Dia memberi jalan keluar, Dia menolong kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Apa yang menjadi kehendak kita, apa yang menjadi rencana kita, cita-cita kita, apa saja yang ingin kita lakukan, saudara, serahkan kepada Tuhan. Maka janji Tuhan, Dia bertindak. Ketika murid-murid itu membangunkan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus bertindak, menyelesaikan untuk mereka. Begitu juga dengan kehidupan kita. Seperti apa namanya kita berserah, saudara. Ini seperti Alkitab saya ini. Saat ini ada di tangan saya, tetapi setelah saya taruh di atas meja ini, dia ada di atas meja, bukan di tangan saya lagi. Seperti itu kita menyerahkan hidup kita, masalah kita kepada Tuhan. Ada di dalam tangan Tuhan. Setiap masalah persoalan kita, Tuhan yang mengatasi, Tuhan yang menyelesaikannya untuk kita. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Dan kita percaya, saudara, apa yang Tuhan lakukan. Tuhan menyatakan kuasa, mujizat, keajaibannya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan katakan kepada murid-muridnya, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, perkataan ini juga ditujukan untuk kita yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Bukankah seringkali juga kita alami hal yang seperti itu? Saat kita menghadapi masalah, saat kita menghadapi persoalan dalam hidup kita. Rasa takut, rasa tidak percaya itu bisa muncul dalam hidup kita. Tetapi kalau kita berserah kepada Tuhan, semuanya ada dalam tangan Tuhan. Tuhan yang bertindak untuk kita. Dia yang mengatasinya. Serahkan semuanya, masalah kita, sekali lagi keluarga kita, usaha kita, pekerjaan kita, kesehatan kita, masa depan anak-anak kita, kita serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang mengatur, biar Tuhan yang memimpin, menurut kehendaknya, menurut rencananya. Karena kita percaya apa yang jadi kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita, pasti yang terbaik dalam hidup kita. Amin, saudara. Itu yang pertama, saudara. Yang kita percaya, kita berserah sekali lagi, karena Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Dia Tuhan yang Maha Tahu, saudara. Yang kedua, kenapa kita berserah kepada Tuhan? Karena Dia Tuhan yang Maha Tahu. Yesaya 55 ayat yang ke-8 dan 9. Katakan, rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan, setingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya rancanganku dari rancanganmu dan jalanku dari jalanmu. Kita berserah karena kita tidak tahu, saudara, apa yang terjadi 1 tahun, 2 tahun. Ya. Ke depan kita tidak tahu. Tetapi janji Tuhan, Dia Tuhan yang berkuasa. Dia awal sampai akhir. Dia tahu berapa ribu tahun ke depan. Dia Maha tahu, saudara. Seperti keadaan yang terjadi dengan murid-murid dan Tuhan Yesus. Waktu mereka pergi, mereka tidak melihat bahwa ada awan, ada badai, saudara. Tetapi kalau kita bersama dengan Tuhan, kita percaya, kita akan melihat kuasa Tuhan, sekali lagi, mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan yang kedua, saudara, bagaimana kita mengatasi rasa takut, rasa ketidakpercayaan itu dalam kehidupan kita. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Firman Tuhan katakan bahwa Dia menyertai kita. Yang kedua, ada Tuhan yang bersama dengan kita. Jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, menolong engkau. Itu janji Tuhan, saudara. Dan aku memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Kita berserah kepada Tuhan, saudara. Kita percaya akan penyertaan Tuhan. Dia ada, Dia selalu bersama dengan kita. Yang kedua, ya, saya ulangi lagi. Tuhan ada bersama dengan kita. Dia menyertai kita. Siapa yang disertai Tuhan, saudara? Kita percaya adalah orang yang mengasihi Tuhan.
Orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang menaruh iman harapnya kepada Tuhan, orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan, Dia menyertai kita. Siapa yang menyertai kita? Roh Kudus, firman Tuhan katakan. Dalam setiap hidup orang percaya ada Roh Kudus yang menyertai kita. Ada Tuhan yang bersama dengan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan menyertai kita tidak hanya 1 detik, 1 jam, saudara. Tidak hanya 1 minggu, tidak hanya 1 bulan, 1 tahun. Tidak, janji Tuhan katakan, Dia menyertai kita sampai pada akhir zaman. Akhir zaman bukan berbicara tentang kiamat, saudara. Akhir zaman berbicara tentang waktu. Bahwa penyertaan Tuhan itu selama-lamanya di dalam kehidupan kita. Kalau ada Tuhan yang menyertai kita, pasti saudara, apa janji Tuhan? Dia menyertai kita untuk melindungi kita dari segala bahaya, dari segala celaka, dari segala yang jahat. Itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kalau Tuhan ada bersama dengan kita, maka kita aman, saudara. Ada kedamaian di dalam kehidupan kita. Kalau ada Tuhan bersama dengan kita, saudara, kita kuat, saudara. Seperti pada saat ini. Kita kuat. Karena Tuhan memberi kita kekuatan. Kalau ada Tuhan bersama dengan kita, Dia memberkati kita. Dia mau memberkati kita. Dia mau menolong kita, saudara. Itu tujuan penyertaan Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Percaya ada Tuhan menyertai kita. Dia Tuhan yang hidup. Ya. Jangan kita melupakan Dia dalam hidup kita. Andalkan Dia, percaya Dia selalu ada. Keadaan apapun, masalah apapun yang kita hadapi, kita percaya. Kalau ada Tuhan bersama dengan kita. Seperti keadaan yang terjadi, peristiwa yang terjadi. Dikatakan dalam firman Tuhan ini. Badai topan apapun yang terjadi. Kita percaya. Tuhan yang sanggup meredakan semuanya itu. Tuhan yang sanggup mengatasi semuanya itu. Tuhan yang sanggup menyelesaikan semuanya itu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Luar biasa. Kita bangga, kita punya Tuhan yang sangat setia. Dia tidak menyertai kita hanya sebentar. Sekali lagi saya katakan. Tidak hanya sedetik pun, seperti pujian katakan. Tak sedetik pun kau meninggalkanku. Tuhan tidak hanya sedetik, Dia menyertai kita selama-lamanya di dalam kehidupan kita. Untuk membawa kita kepada kemenangan. Puji Tuhan, saudara. Itu yang kedua, saudara. Bagaimana kita mengatasi sekali lagi rasa takut dan tidak percaya itu dalam hidup kita. Kita percaya ada Tuhan yang bersama dengan kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kita mengatasi rasa takut dan ketidakpercayaan itu dalam hidup kita? Yang ketiga, saudara. Firman Tuhan katakan di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dengan segenap kekuatan kita, saudara. Saya percaya kalau kita percaya kepada Tuhan, itu tanda orang itu cinta Tuhan. Kita percaya kita mengasihi Dia. Kita percaya dengan segenap hati kita, kita mengasihi Dia dan segenap hati kita dan segenap jiwa kita dan segenap kekuatan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, itu yang Tuhan mau kepada setiap kita anak-anak Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatanmu, firman Tuhan katakan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, memang untuk percaya tidak mudah, saudara. Untuk percaya yang sungguh-sungguh, maksud firman Tuhan. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu tidak mudah, saudara. Melewati proses yang kita lalui dalam hidup kita. Kita harus bertekun, saudara. Iman seseorang itu tidak akan langsung instan, saudara. Dia memiliki iman yang kuat. Dia tidak langsung instan untuk menjadi dewasa dalam Tuhan. Melewati proses demi proses. Tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 35. Jangan melepaskan kepercayaanmu. Sebab besar upah yang menantikannya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Pada saat kita menghadapi proses, masalah, persoalan. Itu dalam hidup kita. Itu tidak enak, saudara. Sakit. Tidak menyenangkan. Tetapi firman Tuhan katakan, saudara. Jangan melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus.
Biar kita tetap kuat, saudara, dalam Tuhan. Saat kita menghadapi masalah, saat kita menghadapi persoalan dalam hidup kita, pegang janji Tuhan. Pegang firman Tuhan. Semakin kita berpegang erat kuat dengan Tuhan, saudara. Itu yang Tuhan mau. Saat kita menghadapi persoalan, saat kita menghadapi masalah. Karena kita tahu ada upah, firman Tuhan katakan, yang disediakan Tuhan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Apa upah itu, saudara? Apakah upah itu nanti kita terima? Saya percaya saat sekarang pun kita menerima upah itu dari Tuhan. Upah itu adalah berkat yang Tuhan sediakan kepada kita. Orang yang bertekun sampai ke akhir, orang yang setia sampai ke akhir, firman Tuhan katakan, saudara, akan selamat, akan memperoleh hidup yang kekal. Dan saat ini pun kita terima, kita boleh menikmati damai sejahtera. Kita bisa mengalami ketenangan, saudara. Kita mengalami sukacita. Kita bisa bersyukur dalam keadaan kondisi apapun seperti yang kita hadapi saat ini. Kita tetap berkata Tuhan itu baik. Dia Tuhan yang berkuasa, saudara, dalam hidup kita. Percaya kepada Tuhan. Sepenuhnya, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan kita melepaskan, jangan kita undur. Apapun persoalan kita, apapun keadaan yang kita hadapi. Tetap kita semangat di dalam Tuhan. Tetap kita setia kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Karena kita percaya, saudara, ending dari segala sesuatu dalam hidup kita, akhirnya pasti yang terbaik yang Tuhan sediakan untuk kita. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Lalu bagaimana, saudara, kita mempertahankan kepercayaan kita itu, supaya kita tidak goyah, saudara. Kita tidak lemah. Kita tidak undur dalam pengiringan kita. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bagaimana kita mempertahankan, kita melihara itu, saudara. Hal yang pertama, jangan sampai kita lalaikan, abaikan yang namanya persekutuan kita dengan Tuhan. Mungkin kita hari ini tidak bisa beribadah sama-sama di gereja. Saudara, sekali lagi, Tuhan ada menyertai kita. Tuhan selalu ada di rumah, ada Roh Kudus yang bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sesaat pun. Jangan lalaikan hubungan kita, persekutuan kita dengan Tuhan. Dengan hal yang lain. Matius 6 ayat 33. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan itu jadikan yang nomor 1 di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Saya percaya, saudara. Kenapa kita percaya, kita menyerah hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena kita percaya kuasa Tuhan itu lebih besar dari kuasa apapun yang ada di muka bumi ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Di dalam Yesaya 66 ayat yang pertama katakan, langit itu adalah tahtaku dan bumi itu adalah tumpuan kakiku. Apa maksudnya, saudara? Itu berbicara tentang kemahakuasaan Tuhan. Tidak ada kuasa yang besar seperti kuasa yang ada pada Tuhan, yang kita kenal, yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa apapun yang ada di muka bumi ini, itu ada di bawah telapak kaki Tuhan. Ada di bawah kakinya Tuhan. Oleh sebab itu kita menyerah hidup kita, kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak ada namanya percaya 30, 50, 60. Tetapi Tuhan mau kita percaya 100% dengan Tuhan. Itu namanya sepenuh hati. Segenap hati. Itu yang Tuhan mau. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya percaya. Kalau hal ini, saudara, 3 hal ini kita miliki, kita praktekkan, kita lakukan dalam kehidupan kita. Maka apapun yang terjadi, saudara, kita tidak akan goyah dalam iman kita. Karena kita percaya ada Tuhan yang menyertai kita. Karena kita percaya ada Tuhan yang menyelesaikannya untuk kita. Saat kita berserah, masalah persoalan kita ada di dalam tangan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Karena kita percaya kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa apapun yang ada di muka bumi ini. Puji Tuhan, saudara, 3 hal ini saya sampaikan untuk kita. Biar kita semua menjadi anak Tuhan yang terus kuat di dalam Tuhan, semangat di dalam Tuhan. Ya, dalam mengiringi Tuhan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Baiklah kita berdoa.
Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Karena Engkau sungguh Tuhan kami yang sangat baik, yang sangat mengasihi kami. Tuhan yang selalu menyertai kami seperti firman-Mu yang sudah kami dengarkan ya Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun dalam hidup kami. Tetapi penyertaan-Mu itu selama-lamanya sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau ada di dalam kami. Kau tinggal di dalam kami ya Tuhan, seperti janji-Mu. Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus itu menguatkan kami, menghibur kami, yang membuat kami sehat, memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya kepada Engkau Tuhan. Engkau mengajar kami, jangan kami mengandalkan kekuatan kami Tuhan, tetapi biar kami mengandalkan Tuhan, percaya dengan segenap hati kami kepada Tuhan. Maka Tuhan yang memelihara kami, Tuhan yang mengatasi segala hal yang kami hadapi, dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan, berkat-berkat Tuhan itu terjadi nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Makasih, kami bersyukur pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.